Ya, halo, tes. Selamat pagi. Halo, baik ya. Pagi. Pagi, Ya, Pak. hari ini kita kembali lagi ya di kuliah eh, tutorial dalam hal ini komputer dan media pembelajaran ya, ya bersama teman-teman dari program studi S1 PGSD ya, FKIP ya, eh, Universitas Terbuka. Baik ya. Jadi kita ini adalah tutorial webinar yang kedua ya. Sebelumnya minggu lalu kita sudah membahas ya beberapa materi di modul satu. Baik. Oke, boleh teman-teman di on kan dulu kameranya untuk oke. Ya, kita sambil presensi begitu nanti kalau kita sudah coba mulai itu teman-teman boleh off-kan saja kameranya ya. Baik. Sambil saya buka absennya, nanti kita sambil absennya di pertengahan saja ya. Jadi teman-teman kita akan coba buka kembali ya modul kita atau buku panduan kita dalam uh, kuliah ini ya. Jadi saya coba dulu untuk buka kita ya. Dari kalau teman-teman kan punya buku teks gitu, kita juga bisa akses materinya itu melalui uh, ruang baca virtual ya, ruang baca virtual dari perpustakaan ya, dari perpustakaan eh, Universitas Terbuka ya. Baik ya, metodologi penelitian ini teman-teman boleh terlihat ya, ininya apa namanya, share screen-nya ya. Halo, komputer dan media pembelajaran. Nah ini ya, jadi di ruang baca virtual itu ada bukunya juga yang bisa kita pakai ini ya, buku teks ini yang kita pakai kemarin ya, komputer dan media pembelajaran oleh Marisa dan kawan-kawan ya, sama dengan buku pegangan teman-teman semua. Oke baik, kita lanjutkan di full text-nya. Username-nya mahasiswa, password-nya T peduli 10. Oke ya, jadi sekali lagi kita sudah menyelesaikan modul 1. Sekarang kita coba lihat ke modul 2 ya. Namun sebelum masuk ke modul 2 ini saya kembali peringatkan ya bahwa dalam materi ataupun kuliah komputer dan media pembelajaran itu di modul 9 itu sudah disiapkan tugas dan praktik ya mata kuliah ini ya. Jadi teman-teman boleh sambil menyelesaikan nanti sambil membaca ini. Nanti minggu ketiga ya atau minggu depan baru kita bahas ya seperti apa
praktek yang disarankan dan penugasan seperti apa yang ada di modul 9 ini ya. Jadi teman-teman sambil mempelajari modul 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jangan lupa bahwa penugasan itu teman-teman semua ada di modul 9 ya. Paham ya ini ya? Halo? Paham, Pak. Oke, baik. Siap, Pak. Paham, Pak. Kita kembali ke modul 2 ya. Oke, baik. Sekali lagi sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman, selamat bergabung. Hari ini kita di mata kuliah Komputer, Media dan Pembelajaran bersama saya Natalis Ransi ya, akan memandu ya pembelajaran hari ini ya, khusus untuk modul 2. Sudah siap ini semua? Siap, Siap Pak. ya? Siap, Pak. Baik, untuk dokumentasi di awal dulu. Mungkin kita coba print screen dulu ya, yang hadir hari ini. Silakan untuk teman-teman menyalakan kameranya dulu. Oke, kok kameranya ini non share OBS. Oke, layar pertama ini 1 2 3 ya, siap ya. WI channel Wode Isnawati belum nyala. Siap, Pak. Ya, 1 2 3. Oke ya. Jadi nanti model kuliahnya kita ini teman-teman kita baca dulu ya, referensi kita perlahan-lahan ya, bergantian. Untuk kita selesaikan materi di bab 2 atau modul 2 ya. Sekali lagi 1 2 3 ini untuk file keduanya ya. Ctrl N, Ctrl F. Baik ya, jadi total yang hadir 15 ya, masih ada yang belum hadir ya, tidak apa-apa ya. Oke, share screen-nya terlihat ya. Baik, mari kita lihat modul 2 ini apa isinya. Modul 2 ini judulnya ya, pemanfaatan media dalam pembelajaran ya. Berbagai faktor yang perlu diperhatikan. Jadi setelah di modul 1 kita tahu apa manfaatnya, kemudian kita tahu sejarahnya, dan juga kita sudah membahas bahwa media pembelajaran itu merupakan bagian terpadu dari komponen pembelajaran, seperti itu kira-kira ya. Dan tahapan pemilihan metode ataupun media dalam pembelajaran itu kemarin di bab 1 atau di modul 1 kita sudah lihat bahwa ada siklus yang bisa dipakai sebagai panduan untuk melakukan hal tersebut. Baik ya. Jadi di kali ini itu ada dua kegiatan belajar kita, di mana kegiatan belajar kita yang pertama itu pertimbangan dalam perencanaan dan pemanfaatan media
gitu. Sedangkan yang kedua itu kegiatan belajar kita adalah pemanfaatan media sebagai bagian terpadu dalam organisasi sekolah. Ya, jadi bagaimana sebuah pengorganisasian di sekolah itu juga ya, di mana salah satunya kita lihat bahwa ada media pembelajaran yang ada atau bagian terpadu dari organisasi sekolah tersebut. Baik ya, mari kita mulai ya. Coba kita bahas satu persatu atau kita membaca masing-masing. Saya persilakan ya, nyalakan mic-nya, kemudian baca perlahan-lahan ya setiap apa yang kita mulai dari pendahuluan. Silakan, siapa nyalakan mic, baru sampaikan NIM sama nama, kemudian kita mulai membacanya. Silakan. Saya, tes nama Iis Erlianti. Mulai dari pendahuluan, Pak. Boleh, boleh. Oke. Oke, pendahuluan. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap mutu lulusan pendidikan dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berdampak terhadap cara-cara guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Dalam kondisi demikian, tidak dapat dihindari adanya berbagai perubahan dan cara pandang dan cara melaksanakan pembelajaran. Sebagai contoh, proses pembelajaran yang ada pada masa lalu dijalankan dengan cara duduk, dengarkan, catat, dan hafal atau DDCH, menjadikan guru sebagai pusat dari segala aktivitas pembelajaran. Sementara siswa menjadi objek pasif yang menunggu guru menuangkan pencapaian kompetensi oleh siswa. Cara tentang DDCH di atas tentu saja tidak sesuai dengan kita. Guru pelajaran. Halo? Tes? Halo? Halo? Maaf, suara saya tidak Oh, di modul 2? Sabar. Oke. Modul 2. Jadi modul 2 tolong dilihat ya. Kita masuk ke modul 2. Itu ada share screen. Ya, Kalau Pak. setengah masih Mana, dibaca Pak? itu ada juga Ada. di buku. Iya, Pak, ada. Ya. Silakan ya. Modul 2-nya Oke. kita selesaikan dulu modul 2. Mulai? Saya mulai, Pak. Oke. Oke. Di modul 1, Anda telah mempelajari tentang konsep dasar pemanfaatan dan penggunaan media dalam pembelajaran. Dari pembahasan tersebut, Anda sudah mendapatkan pemahaman tentang pentingnya memanfaatkan media. Apabila Anda sudah menetapkan bahwa Anda akan memanfaatkan media dalam membelajarkan siswa, maka modul 2 berikut akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang perlu Anda pertimbangkan dalam mengembangkan dan memanfaatkan media dan pembelajaran. Modul 2 ini penting untuk Anda pelajari, terutama karena Anda perlu mengidentifikasi berbagai pertimbangan bila ingin memanfaatkan suatu jenis media pembelajaran dengan melihat karakteristik siswa, kondisi lingkungan, kompetensi yang akan dicapai siswa, dan berbagai faktor lain. Maka Anda sudah mempunyai pertimbangan untuk memilih dan menggunakan media tertentu dalam proses pembelajaran. Anda diminta untuk mempelajari modul ini dengan sebaik-baiknya, agar setelah proses belajar selesai, Anda dapat mencapai kompetensi sebagai berikut. 1. Menjelaskan model Azure dalam perencanaan dan penggunaan media. 2. Menjelaskan pemanfaatan media sebagai bagian terpadu dalam organisasi sekolah. Untuk itu, Anda diminta untuk mempelajari modul ini sekaligus pula menghubungkan materi tersebut dengan kondisi sekolah Anda masing-masing. Anda dapat melakukan refleksi terhadap pengamalan pembelajaran Anda selama ini tentang faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Anda dalam memanfaatkan media pembelajaran. Dengan demikian, Anda secara teoritis menguasai materi dalam modul, tetapi secara praktis juga dapat memilih media apa yang paling sesuai dengan kondisi di tempat Anda mengajar. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi itu gambaran yang kita dapatkan dalam mempelajari modul 2 ini ya. Jadi ada dua hal yang perlu digarisbawahi setelah kita mempelajari modul 2 ini, kita akan ini ya dengan mudah menjelaskan ya apa itu model Azure ASSURE dalam perencanaan penggunaan media. Dan yang kedua, kita akan
menjelaskan pemanfaatan media sebagai bagian terpadu dari atau dalam organisasi sekolah. Dua hal itu yang akan kita coba lihat pada modul atau pembelajaran kita hari ini ya. Baik ya. Baik ya. Kita coba lagi. Jadi tadi pendahuluan sudah dibacakan oleh teman Anda. Kita lanjut ke kegiatan belajar 1 ya, bahwa ada beberapa pertimbangan dalam perencanaan dan pemanfaatan media. Baik, ya siapa lagi yang mau berkontribusi ya membaca, kemudian kita akan coba memahami sama-sama. Ya, kalau bisa kita coba praktekkan satu-satu, nanti kita sambil untuk komunikasi bagaimana saran ataupun penugasan yang diberikan oleh buku ini ya. Silakan. Siapa? Silakan nyalakan mic-nya untuk memberi atau membaca secara perlahan apa yang dimaksudkan di kegiatan belajar 1 di modul 2 ini untuk mata kuliah komputer dan media pembelajaran bagi mahasiswa PGSD FKIP ya, Universitas Terbuka. Silakan. Ya, silakan untuk teman-teman Ya Pak, atas ya, nama Iis Erlianti. boleh, silakan. Timbangan dalam perencanaan dan pemanfaatan media. Mengajar dan melaksanakan pembelajaran membutuhkan perencanaan yang matang dan serius. Dengan demikian, keseriusan juga diperlukan bila Anda ingin menggunakan pemanfaatan media dalam pembelajaran. Terdapat berbagai pertimbangan yang perlu Anda ketahui sebelum Anda memilih untuk menggunakan media tertentu. Ada banyak model yang kita gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memanfaatkan media. Dalam modul ini, Anda akan dapat mempelajari satu model dalam merencanakan dan memanfaatkan media, yaitu model yang disingkat menjadi model ASUR. A. Model ASUR. Model ASUR merupakan singkatan dari A. Analisis karakteristik siswa. S. Sebutkan kompetensi. S. Sebutkan metode, media, materi. U. Upayakan gunakan metode media bahan. R. Rancangan bentuk partisipasi siswa. Dan E. Evaluasi. Model ini diperkenalkan oleh Heinick dan kawan-kawan pada 1996, di mana dalam model ini terdapat beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan sebelum menggunakan media pembelajaran tertentu, yaitu 1. Analisis karakteristik atau ciri-ciri siswa. Dalam tahap ini, Anda perlu mempertimbangkan siapa siswa yang akan Anda hadapi. Apakah mereka siswa kelas 1, 2, atau kelas 5. Secara umum, Anda perlu mengetahui bagaimana gambaran umum dari siswa Anda. Bila Anda menghadapi siswa kelas 3 misalnya, apakah mereka sudah lancar membaca? Bila mereka sudah lancar membaca, Anda tentu dapat menggunakan media yang bersifat cetak, seperti buku, poster, tulisan dalam karton, dan lain sebagainya. Bila siswa Anda belum lancar membaca, maka Anda perlu mempertimbangkan media pembelajaran lain yang lebih sesuai. Misalnya, gambar kartun, program video CD, rekaman suara, atau dapat pula menggunakan benda-benda asli yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Dari segi karakteristik siswa, ada beberapa aspek yang mungkin perlu Anda perhatikan, yaitu A. Kemampuan awal siswa. Sebagai guru, Anda perlu mengetahui kemampuan awal siswa Anda. Sebagai contoh, apabila topik yang ingin dibahas adalah tentang energi dalam pembelajaran sains, maka Anda perlu terlebih dahulu mengetahui sejauh mana siswa Anda telah memiliki pengetahuan tentang energi. Salah satu cara yang Anda dapat gunakan adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan kepada siswa tentang energi. Dari hasil tanya jawab tersebut, Anda dapat membuat kesimpulan tentang pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa. Apakah mereka sudah mempunyai pengetahuan awal atau belum sama sekali. Melalui pelacakan seperti ini, Anda diharapkan mampu menggunakan informasi tersebut untuk menentukan media apa yang cocok untuk digunakan. Sebagai contoh, apabila siswa sudah memiliki sedikit pengetahuan awal tentang energi, maka Anda dapat menggunakan media video CD untuk membahas energi. Sebaliknya, bila siswa Anda sama sekali belum memiliki pengetahuan awal, maka Anda sebaiknya menggunakan media benda menyata
agar dapat nyata pula Anda dapat memperlihatkan adanya energi. Siswa SD terutama di kelas 1, 2, dan 3 yang masih berusia 6-9 tahun masih sangat memerlukan kondisi pembelajaran yang konkret yang biasa mereka lihat, dengar, dan rasakan sehari-hari. B. Gaya belajar siswa. Siswa memiliki kecenderungan gaya belajar yang berbeda-beda. Jarnier menjelaskan terdapat 7 gaya belajar, yaitu adalah kemampuan berbahasa atau verbal, kemampuan berhitung atau logika matematika, kemampuan mengeksplorasi ruang atau visual spatial, kemampuan bermusik, kemampuan melakukan gerak seperti tari dan olahraga atau kinestetik, kemampuan memahami orang lain atau interpersonal, dan kemampuan memahami diri sendiri atau intrapersonal. Seorang anak yang sangat menyukai kegiatan menyanyi akan sangat mudah belajar bila pembelajaran yang ia hadapi bernuansa musik pula. Demikian pula halnya dengan siswa bagus kemampuan berbahasanya. Guru dapat meminta siswa untuk memperlihatkan kemampuan matematikanya dengan membuat cerita, puisi, tentang angka, dan lain-lain. Anda mungkin masih ingat pada satu lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi cilik seperti di bawah ini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah sama dengan 8 sama dengan 16. Nyanyikan. Oh, nyanyikan, Bu. Itu kan Oke. lagu. 1, iya, Pak. Ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Lewat lagu anak belajar menghitung sehingga proses belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi anak. Bila Anda berhadapan dengan anak dari kelas 5 atau 6, Anda perlu mencari cara yang berbeda dalam melibatkan 7 jenis gaya belajar. Semakin dewasa seorang anak, maka tingkat kemampuan berpikir abstraknya akan meningkat. Dengan demikian, cara dan jenis kegiatan yang Anda gunakan tidak lagi merupakan cara yang konkret, tetapi sudah mulai dapat menggunakan cara berpikir simbolis melalui contoh kasus, pengalaman siswa, percobaan, dan pengamatan. Permisi Pak, lanjut ke nomor 2, atau berhenti? Iya, ada yang lain yang mau lanjutkan? Ya, kalau ada yang lain mau lanjutkan, tadi kan Lis Erlianti. Boleh kalau sambil membaca boleh dinyalakan juga kameranya, tidak apa-apa ya. Jadi tadi sudah satu yang disampaikan ya, bagaimana itu melakukan apa yang disebut sebagai analisis karakteristik ataupun ciri-ciri daripada siswa yang akan kita ajari ya. Ini tentu saja sangat penting ya. Jadi itu dia. Jadi salah satu model Azure itu dianalisis itu disampaikan ya. Azure itu ada yang A-nya itu analisis sudah disampaikan tadi ya, contohnya bahwa sekali lagi bahwa kita perlu mengenali peserta ataupun siswa-siswa kita seperti apa kemampuan di awalnya. Baik, untuk selanjutnya silakan sebutkan kompetensi. Halo? Halo Pak. Ya, nyalakan saja mic-nya, jika memungkinkan juga boleh kameranya untuk membacakan kita ya, sekaligus kita coba memahami ya dan mampu menyelesaikan modul 2 ini. Silakan, siapa lagi lanjutan? Tadi terima kasih sudah membaca kan kita di pertama tadi Lis Erlianti. Silakan. Erlianti Pak, bukan Lis. Iis Erlianti. Oh, ini Iis. Oke, siap. Sip. Iya Pak. Lanjut. Siapa yang mau nyalakan kamera boleh sama mic-nya saja. Oke, langsung bacakan kita bagian kedua dari model yang kita pelajari saat ini untuk mengembangkan atau membuat atau mempersiapkan media pembelajaran dalam kita mau mengajar ya siswa kita di sekolah dasar. Silakan. Mungkin saya bisa membantu Pak, tapi saya tidak pegang modul. Apakah bisa saya membaca di layar yang Bapak bagikan ini? Boleh.
Silakan ya. Nanti minta tolong Bapak yang Iya, nanti saya coba oke, navigasikan sudah sampai di mana. oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rindang Mentari Putri, NIM saya 8598196663. Saya dari Pokja Sikeli akan melanjutkan bacaan yang dibaca oleh Ibu Iis Erlianti tadi. Lanjut saja, 2. Sebelum sebutkan kompetensi. Tujuan pembelajaran atau yang sekarang dikenal dengan istilah kompetensi, pembelajaran sangat menentukan jenis media apa yang sesuai untuk Anda gunakan. Bila tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah agar siswa mampu membedakan jenis-jenis energi, maka media yang Anda gunakan akan berbeda bila kompetensi yang akan dicapai adalah menjelaskan jenis sumber energi. Agar siswa dapat membedakan jenis sumber energi, guru perlu memperlihatkan kepada siswa sebagai jenis energi yang akan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan melakukan pengamatan langsung. Media yang digunakan adalah benda nyata. Sebaliknya, bila kompetensi yang ingin dicapai adalah menjelaskan berbagai jenis sumber energi, maka media yang Anda gunakan dapat berupa bahan cetak atau foto dari jenis sumber energi. 3. Sebutkan metode, media, materi. Bisa dilanjut scrollkan, Pak? Iya, silakan. Setelah Anda menentukan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kegiatan selanjutnya adalah Anda diminta untuk menentukan metode. Metode dan materi pembelajaran yang akan Anda terapkan. Pemanfaatan suatu media pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari penggunaan metode pembelajaran tertentu dan materi yang akan dipelajari siswa. Penggunaan suatu media dalam pembelajaran tatap muka perlu diikuti dengan penggunaan metode yang sesuai. Pelajari sesuatu dari media tertentu perlu diikuti dengan upaya guru memusatkan perhatian mereka pada kompetensi yang akan dicapai. Siswa tidak dilepas untuk belajar sesuatu tanpa bimbingan. Anda dapat memilih berbagai media baik yang sudah Anda ada maupun media yang dapat dibuat terlebih dahulu. Jenis media yang dapat Anda gunakan mulai dari gambar diam, foto teks, poster, gambar bergerak seperti video, televisi, media berbasis komputer. Audio, misalnya kaset dan radio. Mengenai materi pembelajaran, Anda dapat mencapai materi yang relevan dari berbagai sumber. Anda dapat menggunakan materi yang ada di buku paket. Selain itu, bila buku paket tidak memadai, Anda sangat diajukan untuk mencari materi lain untuk melengkapinya. Anda juga dapat mengombinasikan materi dan berbagai buku atau sumber lain termasuk dari internet agar siswa memiliki informasi dan contoh yang mudah dipelajari. 4. Upayakan gunakan metode, media, dan bahan. Setelah merancang metode, media, materi,
laksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode, media dan materi yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, bila Anda menggunakan media video CD, Anda dapat menggunakan kombinasi antara metode diskusi untuk memberikan kesempatan siswa menyimpulkan pemahamannya tentang materi yang disajikan dalam program video CD. Anda dapat pula menggunakan metode ceramah untuk menyimpulkan secara umum materi yang sudah dibahas. Kegiatan pembelajaran dapat Anda susun dalam berbagai tugas dan aktivitas yang akan dilakukan siswa. Anda dapat pula memberikan latihan dan tes setelah siswa mempelajari materi dan media yang dipakai. Dalam tabel berikut, Anda dapat mempelajari kaitan antara tingkat partisipasi siswa dan pembelajaran dengan metode pembelajaran. Seperti kita lihat di buku, di modul atau di layar ini ada tabel yang dimana ada metode, tingkat partisipasi, rendah, sedang, tinggi. Metodenya ceramah, di checklist, kemudian umpamanya demonstrasi. Halo. Ya, halo Pak. Ya, jadi ini salah satu contoh yang kita bisa lakukan untuk mempelajari kaitan antara tingkat partisipasi siswa dalam pembelajaran dengan metodenya seperti apa dalam pembelajaran itu. Kalau kita lihat di sini, menurut Res dan Walker tahun 2000 itu ada beberapa metode dalam pembelajaran itu. Ada ceramah begitu, ada demonstrasi, ada diskusi, ada debat, ada tanya jawab, ada seminar. Yang kita lakukan ini adalah webinar. Webinar itu adalah seminar yang dilakukan melalui web online seperti ini boleh dikatakan seperti seminar juga Laboratorium praktik atau workshop atau permainan atau sumbang saran atau kunjungan lapangan atau bermain peran atau simulasi studi kasus, proyek atau tugas. Ini metodenya. Kemudian di tingkat partisipasinya kalau kita lihat sini ada 3 opsi ada rendah, sedang, dan tinggi. Nanti di checklist kira-kira dalam kelas ataupun dalam pembelajaran kita itu bagaimana untuk memperoleh gambaran bahwa metode atau bahan yang akan kita pakai itu benar-benar membuat siswa kita berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang kita sedang lakukan Nih, silakan dilanjutkan tadi sampai selesai untuk bagian ke-4 ini. Silakan dari tabel di atas. Dari tabel di atas, Anda dapat melihat bahwa ada beberapa metode pembelajaran yang dapat melibatkan keikutsertaan siswa secara maksimal. Misalnya, metode sumbang saran, diskusi, simulasi, dan pemberian tugas. Anda perlu mempelajari karakteristik siswa agar dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa yang Anda hadapi. Peran metode pembelajaran menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pemanfaatan media pembelajaran. Keduanya dapat dikatakan sebagai 2 sisi mata uang. Satu sisi tak akan berarti tanpa adanya sisi yang lain. Memanfaatkan media dalam pembelajaran sangat didukung oleh pemilihan metode pembelajaran yang tepat. Bandingkan 2 contoh berikut. Kegiatan A. 1. Anda menggunakan poster seekor ikan lumba-lumba untuk menunjukkan tentang jenis hewan mamalia. 2. Dengan poster ini, Anda menjelaskan ciri-ciri hewan mamalia. Setelah itu,
Anda tidak memberikan kegiatan lain kepada siswa. Siswa hanya mendengarkan penjelasan Anda. Kemudian contoh kedua, kegiatan B. 1. Anda menggunakan poster seekor lumba-lumba untuk membahas topik jenis hewan mamalia. 2. Anda kemudian meminta siswa menunjukkan ciri-ciri hewan mamalia. 3. Setelah itu, siswa dalam kelompok menuliskan hasil diskusi untuk dilaporkan kepada kelas. Menurut pendapat Anda, contoh mana yang lebih mengaktifkan siswa? Apa alasan Anda? Tuliskan jawaban Anda di bawah ini. Seperti Ya. kita lihat ada kolom di bawah. Ya, Kita halo. menjawab. Ya, silakan ya teman-teman menjawab yang mana ya pendapat Anda yang lebih mengaktifkan siswa. Apakah kegiatan B atau kegiatan A? Tuliskan di chatnya. Di chat daripada Microsoft Teams ini. Silakan. Oke, silakan di kolom chat. Nah, ini ada sudah yang chat ya. Oh, jaringan hilang-hilang. Ya, nanti ini sambil kita rekam, nanti kita lihat. Ini banyak yang chat ya. Jadi sekarang tugasnya silakan tuliskan ya di chat itu sesuai dengan perintah ataupun apa yang sudah kita baca tadi ya. Ada gambaran kegiatan A dan kegiatan B, di mana di sini diberi tugas ke kita kegiatan apa yang bisa mengaktifkan siswa ya, apakah A dan B. Kemudian apa alasan Anda? Ya, alasan Anda kaitkan dengan apa? Kaitkan dengan metode pembelajaran yang kita ataupun yang tadi sudah disebutkan oleh kita sudah baca tadi ya. Kegiatan yang sudah dibaca tadi untuk mengaktifkan siswa seperti apa. Nah, ini ada gambarannya seperti itu. Nah, silakan teman-teman boleh berdiskusi ataupun kita diskusi melalui kolom chat. Ya, sebentar baru kita coba bahas ya, beberapa hal yang berkaitan dengan tugas ini. Silakan. Ini lagi mengetik Iis, kemudian Rindang lagi sedang mengetik ya. Silakan. Ya. Untuk kita tunggu ya, kita tunggu jawabannya di situ. Ini baru 16 orang yang hadir ya. Iya, absennya nanti mungkin di pertengahan ya. Pak, Ya, silakan. apa tadi jari udah bagus? Kenapa? Mau di apa ini Pak? Soalnya tadi jaringan tidak bagus, jadi tidak dengar. Ya, jadi di referensi kita itu kan ada di halaman 2.9 ya, di modul 2 itu ada ilustrasi mengenai kegiatan A dan kegiatan B. Ya. Dari kegiatan A dan kegiatan B itu kita diminta idenya atau alasan kita dalam memilih apa kegiatan A atau kegiatan B yang
bisa mengaktifkan siswa dalam proses belajar. Silakan. Kegiatan A dan kegiatan B. Apakah kegiatan A atau kegiatan B, ya. Bagi yang susah mengakses itu matikan saja video dan audionya, ya. Kemudian adakan di modul Anda, ya. Boleh Anda sambil membaca, ya. Oke, ini sudah ada yang memberikan penjelasan. Ini dari Juwita, ya. Oke, jadi saya absennya itu pakai cara, ya, tadi yang 2 orang ya sudah di absen, ya. Siapa? Iis dan Rindang itu sudah di absen, ya. Kemudian nanti yang komentar, ya, juga kita absen, ya. Ini Juwita ya ini ya, atau Hilda ini yang memberi komentar ini? Juwita, Pak. Oke, Juwita ya. Juwita itu NIM berapa? Saya ambil. Oh, 444 ujungnya ya. Oke. Iya, Pak. Silakan coba bacakan kegiatan yang menurut Anda. Ya, Juwita menurut pendapat saya apa itu? Bahwa ya, coba bacakan. Menurut pendapat saya, kegiatan B lebih mengaktifkan siswa karena kegiatan B secara eksplisit melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Mereka diminta untuk mencari ciri-ciri hewan mamalia dalam poin 2 dan kemudian mendiskusikan hasil temuan mereka dalam kelompok di poin 3. Ini mendorong partisipasi aktif, kolaborasi, dan pertukaran ide antar siswa. Proses diskusi ini juga membantu siswa untuk mengkonsolidasikan pemahaman mereka dan belajar dari perspektif teman-temannya. Sedangkan kegiatan A, di sisi lain cenderung lebih pasif, karena siswa hanya mendengarkan penjelasan guru tentang ciri-ciri hewan mamalia. Bisa dilihat dalam poin 2, setelah guru menggunakan poster sebagai alat bantu dalam poin 1. Meskipun poster bisa menjadi media yang menarik, peran siswa dalam kegiatan ini lebih sebagai penerima informasi daripada pencari dan pengolah informasi. Terima kasih, Pak. Oke ya, jadi luar biasa ya. Terima kasih siapa? Juwita ya. Ya, Juwita sudah memberikan pandangannya, dan pandangan tersebut dikaitkan dengan materi kita tadi mengenai ya metode dalam belajar yang bisa meningkatkan partisipasi siswa ya. Nah, ini tadi. Ya, ada tadi teman disebutkan ada diskusi ya. Ada diskusi yang juga teman Anda sudah sebutkan tadi gambarannya ya, sebagaimana dimaksud di dalam referensi yang kita baca. Ya, terima kasih kepada Juwita. Ya, jadi sekali lagi untuk presensi atau absennya itu saya akan absen ketika Anda sudah membaca ataupun memberikan komentar terkait dengan kuliah kita kali ini ya. Baik, Iis Elianti, coba menurut saya coba. B ya, kegiatan B. Menurut saya, kegiatan B akan lebih mengaktifkan siswa, sebab kita tidak hanya membahas topiknya saja, melainkan ada kegiatan diskusi juga yang dapat membuat siswa lebih aktif lagi pelaksanaan pembelajaran yang tepat. Oke, sip ya. Ada metode yang ditambahkan, yakni metode diskusi. Dengan metode diskusi ini, ya harapannya partisipasi lebih tinggi ya. Nah, tidak sedang ataupun tinggi. Ya, begitu maksudnya. Iis sudah, kemudian Winda. Mana Winda? Winda Sri Astuti ya. Oke. Silakan. Kegiatan B lebih mengaktifkan siswa karena melibatkan siswa dalam proses belajar secara langsung. Dalam kegiatan B itu, siswa diminta untuk memanjukan ciri-ciri hewan mamalia
dan menuliskan hasil diskusi dalam kelompok. Ini membuat siswa lebih terlibat dalam proses belajar dan memahami materi dengan lebih baik. Selain itu, kegiatan B juga mendorong kerjasama tim dan komunikasi antar siswa yang merupakan keterampilan penting dalam pendidikan. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih Winda sudah memberikan jawaban dan membacakan ya, kira-kira oh masih ada lagi ya. Siapa ini? Hilda ya. Hilda, silakan Hilda aktifkan mikrofonnya untuk berbicara ya. Untuk videonya tidak usah karena mungkin ada masalah jaringan jadi berat, tidak apa-apa, audio saja. Hilda silakan bacakan. Hilda 19 ujungnya ya. Apa nomor induknya ya? Pak. 819. Oke. Hilda, lanjut. Ya, menurut saya lebih memilih yang di metode kegiatan B dengan alasan bahwa metode ini melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar, mendorong pemahaman yang lebih baik tentang materi, dan juga mengembangkan keterampilan kerjasama tim dan komunikasi. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan pengajaran yang interaktif dan partisipasi dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Terima kasih. Oke, sip ya. Tadi teman Anda sudah. Oke, saya kira cukup ya untuk kita sudah sepakat semua bahwa metode ataupun kegiatan yang lebih mengaktifkan siswa adalah kegiatan B. Ya, di mana kegiatan B tadi guru dalam hal ini yang membawakan materi memberikan beberapa opsi atau memberikan beberapa metode sehingga harapannya partisipasi atau tingkat partisipasi daripada siswa tadi bisa lebih tinggi lagi ya. Silakan aktifkan mikrofonnya lagi yang mau membaca, sebaiknya yang belum bersuara ataupun belum melakukan chat terhadap apa yang kita coba lakukan tadi. Pak. Ya. Saya Pak Vita. Iya, silakan. Menurut pendapat saya, kegiatan B lebih mengaktifkan siswa. Kegiatan B Halo. mendorong partisipasi. Iya, Pak. Iya, lanjut. Kegiatan B mendorong partisipasi aktif siswa melalui diskusi kelompok dan pelaporan hasil diskusi. Siswa tidak hanya mendengarkan, tetapi juga diminta untuk berpikir, berdiskusi, menulis, dan menyampaikan pendapat mereka. Ini sesuai dengan pendekatan pembelajaran aktif yang dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan berpikir kritis, dan kerjasama antar siswa. Sementara itu, kegiatan A bersifat satu arah dan kurang melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar. Itu saja, Pak. Oke, baik ya. Terima kasih Espita. Jadi kita tinggalkan sekarang ya, apakah B atau C yang lebih baik, A atau B yang lebih baik. Kita sudah tinggalkan, kita sama-sama sepakat bahwa B lebih baik. Dengan beberapa alasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi ya. Kita lanjutkan lagi dengan kembali membaca lagi referensi yang kita acu ya. Buku di modul 2 metode komputer dan media pembelajaran ya. Kita sudah sampai di sini tadi. Silakan. Kombinasi antara pemilihan media dan seterusnya. Silakan aktifkan mic-nya dan berbicara siapa yang mau, silakan ya, sambil saya melakukan presensi. Jadi hari ini yang sudah presensi itu ada beberapa ya, ada Rindang, ada Iis, ada Winda, ada Hilda, dan ada Espita. Yang lain saya belum centang ya, menunggu juga tadi Juwita ya, menunggu partisipasi daripada teman-teman semua. Silakan aktifkan dan bacakan. Saya mungkin. Ya, Pak. Iya, yang duluan saja langsung. Nama dan nomor induk. Nama saya atas nama Waudi Isnawati, Pak. Saya harus sebutkan dengan NIM-nya, Pak? Ya, NIM boleh, karena saya NIM mencari saya di absen itu. Ini nomor induk berapa, ini beberapa kayaknya tidak ada di absen ini. Nanti coba
Silakan. Oke. Nama saya Waude Isnawati, NIM 8598205996. Saya langsung saja Pak di nomor 5. Nomor berapa? Di Selesaikan, nomor 5 Pak, atau selesaikan dulu. Kita di sudah bawah? sampai di sini. Kombinasi antara pemilihan media. Kombinasi antara pemilihan media dengan penggunaan metode pembelajaran akan berdampak sangat besar pada proses belajar siswa. Benda. Anda dapat menggunakan variasi berbagai metode pembelajaran sekaligus dalam satu kali pertemuan dipadukan dengan pemanfaatan media. Hal ini sesungguhnya adalah upaya yang dapat dilakukan guru untuk membuat siswanya aktif belajar. Setelah memilih metode pembelajaran, lalu bagaimana dengan media pembelajarannya? Media apa yang tepat untuk digunakan? Mari perhatikan tabel berikut. Ini ada tabel. Itu ada pemanfaatan media dalam pembelajaran, berbagai faktor yang perlu diperhatikan. Saya harus bacakan tabelnya Pak, atau langsung saja? Iya, silakan disampaikan ke teman-temannya apa maksud dari tabel. Kalau tidak bisa nanti saya coba ulangi. Mungkin Bapak bisa ini jelaskan Pak jenis medianya. Ya, jadi ini apa namanya, kombinasi atau tabel yang menjelaskan ya, tabel yang menjelaskan bagaimana ya media pembelajaran apa yang tepat untuk setiap pembelajaran itu. Kalau kita lihat di sini kan ada gambar diam ya, jenis medianya ya, itu jenis medianya itu kalau gambar diam itu dipakai untuk apa tepatnya? Dipakai untuk apa? Dipakai untuk ya pengenalan ya materi-materi yang bersifat visual ya, karena di sini nilainya tinggi ya. Sedangkan kalau tidak disarankan untuk menggunakan metode umpan balik ya, seperti ini ya, atau materi-materi untuk kita. Jadi kita gunakan gambar diam itu ketika kita ingin menyajikan ya hal yang bersifat pengenalan visual. Kalau televisi ya, bisa digunakan ya untuk menyampaikan materi-materi berkenaan dengan prinsip atau konsep ya. Media objek 3 dimensi. Nah, ini juga digunakan, lebih bagus digunakan untuk pengenalan ya visual ya, materi-materi untuk pengenalan visual apa seperti apa ya. Dan juga misalnya kalau demonstrasi ya, media demonstrasi itu didemokan praktek atau lain sebagainya, dipakai untuk apa? Untuk materi yang ya, kita akan mengajarkan mengenai prosedur-prosedur tertentu. Ini sangat cocok digunakan. Ini merupakan laporan dari BRES tahun 1971 ya, kaitan antara ya jenis media yang digunakan ya, hubungannya dengan ya, kaitannya dengan materi seperti apa atau media seperti apa yang tepat ya, untuk kita gunakan. Kira-kira seperti itu ya. Materi seperti apa yang akan disampaikan dan bagaimana modelnya, ya, jenis medianya apa. Nah, begitu kira-kira ya. Coba ini lebih tepatnya dia berikan ke sini. Coba Anda baca dari tabel di atas. Nah, ini penjelasan lebih detailnya. Siapa? Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa suatu media pembelajaran memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk membelajarkan. Sebagai contoh, bila kita ingin mengajarkan tentang berbagai sumber energi, maka media yang paling sesuai untuk tujuan tersebut adalah dengan menggunakan media 3 dimensi atau media yang berwujud benda asli dari sumber energi tersebut. Misalnya, kita menggunakan minyak tanah, solar, makanan, dan air. Untuk sumber energi yang lebih sulit untuk dihadirkan
di hadapan siswa seperti listrik misalnya. Kita dapat menggunakan perantara dengan menyalakan lampu listrik atau mengetes sumber listrik dengan mengetes arus listrik. Anda dapat memilih media mana yang paling cocok untuk digunakan untuk tujuan-tujuan seperti di atas. Cobalah pikirkan jawaban untuk kuis di bawah ini. Di bawah ada kuis. Bila Anda ingin mengajarkan tentang cara melakukan gerakan senam kepada siswa Anda, media apa yang paling sesuai untuk tujuan tersebut? Tuliskan jawaban Anda pada bagian di bawah ini. Ya, oke ya. Jadi itu ya. Ini ada kasus lagi. Silakan Anda chatkan di kolom komentar, di kolom chat itu ya. Anda tuliskan ya berdasarkan berdasarkan jenis media yang kita lihat di atas begitu ya. Kalau kita melakukan ya unsur ya, melakukan gerakan senam, itu kira-kira media apa yang paling sesuai untuk tujuan tersebut? Silakan. Ya. Silakan. Media apa yang cocok? Apakah gambar diam atau yang lain sesuai yang kita sudah pelajari? Silakan. Chat di kolom chat, tentu saja di fasilitas kita. Nanti setiap yang saya chat atau setiap yang chat tadi nanti kita akan coba untuk sekalian menjadi presensi. Ya, tadi Rindang juga sudah ya. Oke. Jadi informasi kepada WOD Isnawati ini saya sudah cari di form presensi, namun namanya belum ada, belum terdaftar. Ya, nanti saya komunikasi lagi dengan bagian administrasi. Namun sambil saya komunikasi, Anda pastikan juga bahwa di semester ataupun di kali ini Anda sudah terdaftar atau seperti apa ya. Apa saya yang kurang atau seperti apa nanti sambil dilihat, karena di sini tercatat 23 orang ya, 23 orang mahasiswa yang ada di kelas saya saat ini di form presensi, mulai dari Merlin sampai yang terakhir Arisno. Minggu kemarin Pak, saya mungkin ya karena belum masuk minggu kemarin Pak. Iya, maksudnya nanti sambil dicek saja begitu ya. Saya sudah catat juga hari ini ya. Oke. Juwita, silakan Juwita, bacakan Juwita. Baik, Pak. Melihat tabel, media yang paling sesuai untuk mengajarkan gerakan senam adalah gambar diam dan televisi. Menurut saya karena kalau gambar diam memungkinkan siswa untuk melihat secara visual setiap tahapan gerakan senam, tahapannya. Dan televisi akan lebih efektif karena dapat menampilkan gerakan senam secara dinamis dan berurutan, sehingga siswa dapat mencontoh dengan lebih baik. Oleh karena itu, jawaban saya adalah televisi karena memiliki kemampuan visual yang tinggi dan dapat menampilkan gerakan secara berurutan yang sangat penting dalam pembelajaran gerakan senam. Terima kasih, Pak. Oke, Juwita. Bisa langsung dibaca saja di sini tanpa saya ketik Anda jawabannya. ketik dulu supaya ada dia punya rekaman. Ya, perintahnya silakan chat dulu. Nanti setelah chat baru Anda bacakan.
langsung pembelajaran. Izin Pak, bisa ditampilkan ulang tabel di sebelahnya Pak. Kebetulan saya belum punya buku Pak. Oke, tadi sudah Juwita. Marlini sudah absen tadi ya? Oh belum. Oke, Marlini sudah. Silakan, Marlini apa? Hilda, Iis sudah tadi ya? Menurut saya untuk mengajar gerakan senam kepada siswa, media yang paling sesuai adalah demonstrasi langsung, melakukan gerakan senam secara langsung di depan siswa. Ini memungkinkan siswa untuk mengamati postur tubuh yang benar, teknik yang tepat, dan urutan gerakan. Demonstrasi harus dilakukan secara perlahan dan berulang dengan penjelasan verbal dan jelas. Oke. Hilda? Pak, dalam konteks ini, media yang paling sesuai adalah media yang dapat memberikan visualisasi yang jelas dan dapat diikuti oleh siswa. Menurut saya, jenis media yang sesuai yaitu televisi, karena dapat menunjukkan gerakan senam secara langsung dan dapat diulang-ulang oleh siswa untuk memastikan mereka melakukan gerakan yang benar. Media lain seperti teks atau gambar mungkin tidak memberikan paduan yang cukup jelas untuk melakukan gerakan senam, dan media audio tidak memberikan visualisasi sama sekali. Oleh karena itu, televisi adalah pilihan yang paling sesuai untuk tujuan ini. Oke. Iis? Melihat dari paling sesuai untuk mengajarkan adalah menurut saya yang lebih efektif jika menampilkan gambar secara dinamis dan dapat diulang-ulang. Itu Pak. Oke. Haji Rawati? Iya Pak, jika saya melihat pada yang di atas, yang paling sesuai yaitu menggunakan media gambar diam dan televisi agar siswa gampang melihat dan meniru tahapan-tahapan setiap gerakan senam dan dapat mempraktekkan secara langsung. Oke. Ekarwati? Terima kasih Pak. Menurut saya media yang sesuai yaitu dengan demonstrasi langsung. Dengan demonstrasi ini, guru atau instruktur senam dapat membantu siswa memahami gerakan senam dengan lebih baik Pak. Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi kita kembali lagi ke referensi kita ya. Terima kasih tadi yang sudah menjawab dan menuliskan komentarnya. Ya. Di sini Anda mungkin memilih media yang berbeda dengan rekan Anda ya. Mungkin ada yang memilih media yang mengandung unsur demonstrasi lewat video, mungkin pula ada yang melalui bahan cetak ya.
kalau ya tentu saja ini kan disesuaikan dengan kondisi dan tempat Anda. Cuman kalau kita lihat di sini kan, kalau kita melihat kembali di sini, karena dia yang ingin disampaikan itu kan senam itu kan ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya. Nah, kalau kita menurut Brecht ini, menurut tabel ini, maka yang paling sesuai adalah demonstrasi, ya, yang paling tinggi, ya. Jadi senam itu kan ada prosedurnya, ya, ada langkah-langkahnya. Nah, menurut Brecht 1971 ini, ya, jenis media yang kita gunakan ketika kita menjelaskan tentang prosedur, maka demonstrasi yang paling sesuai, ya. Oke? Ya, Pak. Yang lain, misalnya tadi gambar diam itu sedangkan yang objek 3 dimensi dianggap rendah oleh Brecht ini 1971, ya. Jadi yang menjawab tadi demonstrasi, saya kira itu sudah tepat menurut referensi yang kita acu. Tentu saja catatannya kalau di setiap daerah punya kendala masing-masing, nanti ada catatan tersendiri. Tetapi kalau kita berdasarkan referensi buku yang kita acu ini, dia menyarankan untuk melakukan hal tersebut dengan demonstrasi, ya. Apakah demonstrasinya itu direkam kemudian menjadi video, ya, dan menggunakan televisi, ya, atau demonstrasi secara langsung oleh pengajarnya. Oke, baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya lagi, yang kelima, ya. Silakan aktifkan mic, ya, kalau memungkinkan juga video, ya, untuk selanjutnya membacakan referensi ataupun modul kita itu halaman 2.11, sekarang bagian R-nya, ya, R-nya dari model ASS Ya, Pak. URE. Kita sudah yang ke-5, ya. R-nya apa itu? R-nya silakan nyalakan mic, kemudian tolong kita untuk membaca tahap demi tahap apa yang dimaksud. Silakan. Cek bentuk partisipasi siswa. Melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran merupakan inti agar siswa merasakan sendiri proses belajar yang dilaluinya. Untuk itu, guru perlu mempersiapkan dengan cermat beberapa hal berikut. Bagian A, bahan yang akan disajikan. Bahan ini dapat Anda persiapkan terlebih dahulu, misalnya dalam bentuk tulisan pada kertas, karton, atau kertas koran polos, sehingga Anda tidak perlu menulis materi yang sama secara berulang-ulang. Bagian B, siapkan kelas seperti contoh di bagian awal modul ini. Ibu Ratri perlu menyiapkan peralatan di kelas, mengecek listrik, dan memperbanyak lembar kegiatan siswa atau LKS. Ia juga perlu menyiapkan pembagian kelompok siswa-siswanya. Bagian C, siapkan siswa. Siswa perlu diajak untuk lebih dalam proses pembelajaran dengan melakukan berbagai kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, mereka sudah diminta juga untuk membawa benda-benda yang dapat dibagi. Siswa juga perlu diberitahu kegiatan apa saja yang akan mereka lakukan pada jam pelajaran tersebut. Hal ini untuk mempersiapkan siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Guru perlu menginformasikan kepada semua siswa tentang proses yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Bagian D, berikan pengalaman belajar yang sesuai. Penelitian yang dilakukan Gagne tahun 1985 membuktikan bahwa pembelajaran yang paling efektif adalah pembelajaran yang melibatkan peserta secara aktif untuk memproses informasi yang diterimanya dalam pembelajaran. Salah satu faktor yang paling penting dalam proses pembelajaran adalah kesempatan siswa untuk mempraktikkan apa yang mereka pelajari.
Untuk itu, guru dapat menciptakan berbagai bentuk kegiatan yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Misalnya, membagi benda menjadi bagian-bagian, mengucapkan kata atau kalimat dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa lainnya, menyelesaikan kasus atau masalah, membuat benda yang bergerak, dan lain-lain. Agar pengalaman belajar dapat diterapkan secara maksimal, maka guru dapat menggunakan media sebagai perantara penyampaian materi. Media tertentu mampu menciptakan partisipasi siswa yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Anda menggunakan foto berwarna untuk memperlihatkan bentuk seekor dinosaurus. Sebagai contoh, respon siswa dapat lebih terkontrol bila dibandingkan Anda menggunakan video. Sebuah foto dinosaurus berwarna diamati secara berulang dan terus-menerus oleh siswa dapat dilakukan sambil berdiskusi dengan guru maupun dengan siswa-siswa lain. Hal ini agak sulit dilakukan bila kita menggunakan program video 3D karena harus memutar ulang gambar dinosaurus tersebut dan letaknya biasanya jauh dari meja siswa. Bila Anda menggunakan poster atau gambar dan memandukannya dengan metode tertentu, akan sangat membantu siswa dalam memahami materi yang sedang dibahas. Sebagai contoh, sambil mengamati gambar, Anda dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Sudah, Pak. Sebaiknya untuk membacakan lagi kita ya. Sekali lagi tadi yang kelima, teman Anda sudah membantu kita membacakan tentang ya. Yang kelima R-nya itu rancang bentuk partisipasi siswa, di mana sekali lagi bahwa kita bisa memadukan beberapa metode untuk ya, memberikan penjelasan atau materi tentang informasi tertentu yang kaitannya dengan keaktifan siswa dalam memberikan respon. Ya, silakan. Yang keenam, evaluasi. Siapa yang mau berkontribusi? Silakan. Saya Ya, langsung saja, khususnya yang belum chat Assalamualaikum dan belum membaca. warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Ya Pak, saya atas nama Mary dengan NIM 498-15372. Iya. Baik, untuk kelanjutannya evaluasi. Komponen terakhir yang perlu Anda lakukan untuk menggunakan dan memanfaatkan media adalah melakukan evaluasi terhadap proses yang sudah Anda lakukan. Ada dua jenis yang dapat Anda lakukan. A. Evaluasi hasil belajar. Evaluasi atau penilaian hasil belajar ditunjukkan untuk melihat kemajuan atau hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Berikut beberapa pertanyaan yang perlu kita ketahui jawabannya setelah proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama, apakah setelah belajar siswa dapat melakukan penambahan, perkalian, atau pembagian? Yang kedua, apakah setelah belajar siswa dapat menjelaskan cara hidup bersih dan sehat?
Yang ketiga, apakah setelah belajar siswa dapat memainkan pianika? Semua pertanyaan di atas berhubungan dengan pencapaian kompetensi oleh siswa yang sudah belajar. Bagaimana mengukurnya? Bila Anda ingin mengukur pengetahuan atau aspek kognitif, siswa dapat dalam melakukan perkalian, maka alat ukur yang tepat dalam hal ini adalah tes tertulis. Dengan demikian pula, Anda ingin mengukur kemampuan siswa dalam menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Anda dapat melakukannya melalui tes tertulis. Lalu, bagaimana bila yang ingin diukur adalah kemampuan siswa dalam memainkan pianika atau kemampuan siswa melakukan gerakan melompat dengan kuda-kuda? Anda tentu harus melihat sendiri seberapa baik seorang siswa melakukan gerakan tersebut atau aspek psikomotor. Tidak ada cara lain. Anda tidak dapat menilai hasil belajar siswa tersebut dengan memberikan tes tertulis. Dalam hal ini, Anda harus melakukan pengamatan atau mencatat kemampuan siswa. Dengan demikian pula halnya bila Anda ingin melihat bagaimana sikap seorang siswa terhadap kebersihan tubuhnya atau sikap kerjasama siswa dalam kelompok di kelas. Ini adalah contoh aspek afektif dari seorang siswa. Lagi-lagi Anda tidak dapat menggunakan tes tertulis untuk mengukur sikap siswa. Anda harus mengamati sendiri bagaimana siswa berlaku terhadap sesuatu. Penjelasan lengkap tentang evaluasi hasil belajar ini dapat Anda pelajari dalam mata kuliah evaluasi hasil belajar. B. Evaluasi media dan metode pembelajaran. Setelah Anda menilai hasil belajar siswa, selanjutnya Anda juga perlu mengevaluasi apakah media dan metode pembelajaran yang Anda gunakan membantu siswa mencapai kompetensi belajar yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang perlu kita cari jawabannya. Pertama, apakah bahan yang sudah digunakan di kelas membantu siswa belajar? Yang kedua, apakah manfaat penggunaan media pembelajaran tersebut dalam proses pembelajaran? Semua pertanyaan ini penting untuk kita cari jawabannya. Bila Anda berhadapan dengan siswa kelas rendah atau kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Evaluasi ini dapat Anda lakukan secara sederhana, antara lain dengan menanyakan kepada siswa beberapa pertanyaan seperti contoh berikut. Yang pertama, apakah kamu senang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan video? Yang kedua, apakah yang paling kamu senangi dari video yang kamu lihat? Ketiga, menurut pendapatmu, pelajaran ini sulit, sedang, atau mudah? Yang keempat, apakah kamu senang melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelajaran ini? Kelima, kegiatan mana yang paling kamu senangi dari kegiatan dalam pelajaran ini? 6, apa yang tidak kamu sukai dari kegiatan-kegiatan dalam pelajaran ini? Pertanyaan tersebut sebaiknya Anda ajukan secara lisan kepada siswa mengingat kemampuan mereka untuk menjawab pertanyaan secara tertulis belum cukup baik. Anda dapat memilih sejumlah siswa secara acak untuk mewakili pendapat kelas secara umum. Setelah itu jawaban siswa Anda catat. Untuk siswa kelas 4, 5, dan 6, Anda menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner tertulis mengingat kemampuan mereka sudah cukup baik dalam membaca, menulis, dan berpikir abstrak. Semua siswa dapat diminta untuk menjawab kuesioner tersebut dan Anda melihat hasilnya.
Dari jawaban siswa yang terkumpul, Anda dapat mengelola hasil kuesioner tersebut dengan melihat mana jawaban yang paling banyak dari jawaban tersebut. Anda dapat menyimpulkan apakah proses belajar mengajar di kelas sudah berlangsung dengan baik dan memuaskan siswa, apakah ada hal-hal yang harus diperbaiki. Setelah mempelajari modul Azure di atas, Anda dapat menggunakan tabel untuk memilih dan memanfaatkan suatu media pembelajaran. Lanjut, Pak. Ya, jadi kita sudah sampai di hampir tahap akhir daripada kegiatan belajar satu ini dengan satu tabel yang sangat berguna kira-kira. Ini ada satu tabel di mana kita bisa memanfaatkan suatu media pembelajaran. Misalnya kalau Anda lihat di sini dikasih contoh ya, atau alurnya atau modelnya setelah kita lihatnya di tahap Azure kan ada 6 tahap. Di tahap analisis itu ya, siswa kelas 3 SD semester 1 ya. Kemudian ini contoh kasusnya ya. Ini contoh kasusnya. Misalnya kita siswa mampu mengenal bentuk ya, sifat dan kegunaan energi. Ini kompetensinya. Jadi kita setelah kita analisis siswanya tadi kita kenal karakteristiknya dan sebagainya di awal. Ya, kemudian kita sebutkan kompetensi apa yang akan mereka dapatkan setelah pembelajaran. Baru kita sampaikan juga metodenya apa ya. Misalnya di sini metode eksperimen, diskusi, kemudian medianya apa yang kita akan pakai ya, dan materinya seperti apa. Dan juga setelah itu kita akan metode dan bahan atau kombinasi ya daripada metode yang akan kita pakai tadi, baru kita berusaha untuk ya merancang partisipasi ya, mahasiswa seperti apa ya, apakah berdiskusi ya ataupun menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan respon siswa terhadap materi dan metode yang kita pakai. Baru di tahap akhir kita melakukan namanya evaluasi dengan cara kita bertanya kepada siswa tentang apa manfaat ya, kemudian dan kegunaan daripada media untuk topik yang bersesuaian. Di sini dikasih contoh misalnya topiknya adalah energi. Baru kita lihat hasil belajar siswa. Ya, itu kira-kira ya. Jadi tadi sudah disampaikan juga untuk kelas 1 sampai kelas 3 teman-teman boleh menanyakan secara lisan, secara langsung. Namun untuk kelas 4, 5, 6 sudah disarankan untuk menggunakan tes ya, tes tertulis seperti itu. Kemudian hasilnya kita coba rangkumkan dan kita buat statistiknya, apa yang inginkan, apa yang tidak diinginkan, atau apa yang akan diperbaiki. Jadi model Azure ini lebih fokus pada keperluan praktis guru dalam merencanakan dan menggunakan media dalam proses pembelajaran. Nah, para mahasiswa sampai sini Anda lebih mudah mengingat faktor ya yang perlu dipertimbangkan ya dalam memanfaatkan media dengan mengingat saja ini Azure ya. Di analisis, kemudian sebutkan kompetensi, sebutkan media, upayakan penggunaan media dan bahan, baru rancang untuk partisipasi dan pada akhirnya Anda melakukan evaluasi. Itu ya hal-hal penting untuk Anda bisa sampaikan atau bisa gunakan ya. Itu di kegiatan belajar kita. Ini ada latihan, jadi teman-teman boleh untuk menggunakan latihan menggunakan model Azure ini ya, dibuat ya, tulis analisisnya, analisis siswanya ya, karakternya seperti apa ya. Kalau di sini contohnya Anda buatkan ini ada deponya kasus ya, jadi topik ya, mengajarkan topik tentang hewan kesayanganku kepada siswa kelas 4 SD. Kompetensi yang akan dicapai adalah dan seterusnya, kemudian Anda tuliskan ini. Jadi ini buat sebagai tugas Anda ya, sebagai latihan Anda setelah Anda belajar ini. Oke, itu kemudian ada tes formatif yang bisa Anda juga lakukan ya untuk mengukur tingkat kemampuan Anda.
Oke, saya kira untuk kegiatan belajar 1 sudah. Kita masuk lagi sekarang di kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 2, pemanfaatan media sebagai bagian terpadu dalam organisasi. Kita break ya sekitar 5 atau 7 menit untuk kita minum dulu sejenak, baru kita coba lanjutkan di kegiatan belajar 2. Oke ya? Oke, baik ya. Setelah kita break, kita coba lagi untuk melanjutkan ya. Untuk melanjutkan materi kita. Silakan, siapa lagi yang mau untuk absen. Jadi saya coba lihat yang baru saya catat absennya ini Merlin, hadir ya, Juwita, kemudian Ekarwati, kemudian Hajirawati, kemudian Rindang, Mentari Putri, baru Iis Erlianti, kemudian Winda Sri Ayusti, Hilda, Marlini, Espita. Nah, yang lain ini belum saya catat dalam presensi ya hari ini. Jadi presensi saya akan catat ketika Anda sudah memberikan ya. Kalau saya Nawati Pak. Iya, nanti saya komunikasikan dulu. Ya, saya cari dulu informasinya ya. Mungkin minggu depan baru diinfokan.
Tapi saya sudah catat di sini sebagai di berita acaranya ya. Sambil Terima Anda kasih, Pak. ya, oke. Silakan, siapa lagi yang mau membacakan kita, khususnya yang belum Halo. atau sudah semua ini ya. Ini ada 17 orang, berarti kurang 1, 16 ya. Sementara yang di presensi baru 11. Berarti masih ada ya. Muhammad Jafir ini belum. Muhammad Asdar juga demikian. Ya, Ernika juga demikian ya. Tolong partisipasi ya, karena kita sudah belajar tadi bahwa kita perlu partisipasi ya, teman-teman ya. Oke, silakan bacakan, nyalakan mic-nya ya, dan bacakan. Silakan. Yang baca lagi Pak, mana? Ya, siapa? Yang baca lagi Pak, saya Karwati. Lagi Rindang bisa? ya? Ya Yang sudah Pak. selesai, jangan dulu Pak, yang belum dulu. Yang belum itu ada Asmaidar, Ernika, Wiwit, Vika, Muhammad Jafir, Andini Sukma, Muhammad Asdar, Linda, Sumarni, Nini Sumarni Amir, Luciana, Rizkayanti, dan Arisno. Nah itu belum. Ini Muhammad Asdar belum siap. Oh, kenapa belum siap Muhammad Asdar? Yang mana mau dibaca, Pak? Astaga. Kegiatan Dari tadi kemana Dua. saja ini? Kegiatan belajar 2. saya, Pak, yang baca. Silakan. Pemanfaatan media sebagai bagian terpadu dalam organisasi sekolah. Dalam menjalankan fungsinya sebagai satuan pendidikan, suatu sekolah proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Hal tersebut di atas dengan jelas sudah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 6 Pasal 19 Ayat Bab 3 4 ini itu. menunjukkan bahwa ya Halo? bab 4. Maaf Pak, salah. Iya Pak, salah sebut Pak. Bab 4 Pasal 19 Ayat 3 ini menunjukkan bahwa keseluruhan sistem yang ada dalam satu sekolah seharusnya diarahkan pada pencapaian standar ini. Sekolah sebagai suatu organisasi seyogianya mempunyai perangkat organisasi yang lengkap agar dapat mengelola pembelajaran dengan baik. Pada bab 6, pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa pendidikan di SD atau MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penguasaannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan. Selanjutnya, pada bab 6 pasal 35 tentang tenaga kependidikan ayat 1b disebutkan bahwa SD atau MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala madrasah, guru, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan. Selain faktor pendidik dan tenaga kependidikan, dalam suatu sekolah jelas diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Untuk itu, PP Nomor 19 Bab 7 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pasal 42 juga menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan. Untuk mendapatkan mutu lulusan yang baik, suatu satuan pendidikan tentu perlu mengacu pada standar di atas.
Semua komponen yang ada dalam organisasi satuan pendidikan adalah unsur yang harus bekerja sama agar satuan pendidikan yang bersangkutan mampu menghasilkan lulusan yang bermutu. Seorang kepala sekolah tidak akan dapat mengelola sekolahnya dengan baik bila para guru tidak bekerja sama. Demikian pula dengan guru, mereka tidak dapat melaksanakan proses pembelajaran yang baik tanpa dukungan tenaga tata usaha. Tugas kepala sekolah dalam hal ini menjadi sangat penting, terutama karena ia harus mengelola sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta mengelola kerjasama dengan pihak Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah agar proses pembelajaran dapat diarahkan semaksimal mungkin untuk membelajarkan siswa. Kerjasama dengan semua sumber daya manusia terutama dilakukan untuk melakukan supervisi kelas, untuk mendorong pelaksanaan pembelajaran aktif, bertemu dengan rapat-rapat informal dengan para guru untuk mendorong dan berdiskusi dengan guru dalam memperbaiki kualitas pembelajaran dan mendukung hasil kerja komite sekolah. Untuk memanfaatkan beragam sumber belajar dan media pembelajaran di sekolah, diperlukan adanya kerjasama yang kompak antara semua komponen yang ada dalam suatu sekolah. Untuk keperluan tersebut, pihak sekolah perlu mempunyai perencanaan yang menyeluruh tentang proses pembelajaran yang akan berlangsung. Perencanaan ini dapat dibuat minimal untuk satu semester. Pada setiap awal semester, kepala sekolah beserta semua guru dan tenaga tata usaha dan komite sekolah dapat membuat perencanaan yang berkaitan kompetensi yang akan dicapai siswa, materi atau bahan yang akan dibahas, sumber belajar dan media yang diperlukan, serta alat evaluasi yang apa yang akan digunakan. Perencanaan ini dapat dibahas dalam pertemuan yang dihadiri oleh semua komponen sekolah agar semua dapat saling bekerja sama. Sebagai contoh, seorang guru yang mempunyai gagasan untuk menerapkan suatu metode pembelajaran baru perlu didukung oleh tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Perhatikan contoh berikut ini. Pak Denny Suarja adalah seorang guru SMP di Pacing, Cibatu, Jawa Barat. Beliau mampu membuat mata pelajaran biologi yang sering dikeluhkan kering menjadi sangat menarik. Beliau mengajak siswanya melakukan penelitian di Sungai Cipacing, Cibatu, mengenai pencemaran yang mungkin terjadi di lingkungan itu. Penelitian dilakukan dengan peralatan seadanya, bermodal kantong sendiri. Beliau kerap mengajak siswanya ke warung internet untuk mencari beragam informasi. Berkat hasil penelitian itu, Pak Denny diundang ke Alexandria, Mesir untuk mempresentasikan di ajang Global Environment for Youth Konferensi tahun 2004. Lanjut lagi, Pak. Ya, Dari contoh di atas, siapa saja dalam perangkat sekolah yang dapat dilibatkan? Tulis jawaban Anda di bawah ini. oke. Kolom chat lagi silakan dilengkapi. Khususnya sekali lagi yang belum bisa membaca hari ini, maksudnya belum sempat membaca ya. Dan yang supaya kita presensinya ada ya, silakan. Di kolom chat pertanyaannya dari apa yang dibaca oleh teman Anda tadi ya, disampaikan siapa saja perangkat sekolah yang dapat dilibatkan, tentu saja dalam rangka untuk ya memanfaatkan atau penggunaan media dalam organisasi sekolah ini ya, silakan. Baik, belum ada yang menulis ya. Kalau belum ada yang menulis, kita lanjut membaca dulu kalau begitu ya.
Ya, Pak. Mari kita lanjutkan dengan tadi siapa? Ini. Langsung ke sini. Kristolani, Pak. Ya, lanjut. Apakah Anda menjawab perlu keikutsertaan kepala sekolah, guru-guru lain, orang tua murid, atau ada pihak lain yang juga perlu dilibatkan? Bagaimana wujud koordinasi Anda? Bagaimana wujud koordinasi antar pihak tersebut? Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari pembahasan berikut. Untuk memanfaatkan sumber belajar dan media pembelajaran, sangat dibutuhkan dukungan pihak lain dalam sekolah, terutama kepala sekolah dan guru-guru. Kepala sekolah perlu mengelola berbagai aspek di sekolah, termasuk membantu para guru yang mempunyai berbagai gagasan untuk memperbaiki mutu proses pembelajaran di setiap kelas. Sebagai pengelola, kepala sekolah harus memiliki kemampuan lebih dari guru-guru yang dipimpinnya, terutama karena ia harus menjalankan berbagai fungsi. Fungsi kepala sekolah antara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidik. Kepala sekolah pada dasarnya adalah tetap seorang pendidik yang harus mampu menjalankan tugas seperti seorang guru dalam mendidik siswa dan guru yang menjadi tanggung jawabnya. Kedua, manajer. Sebagai pengelola kegiatan sekolah, mulai dari kegiatan perencanaan program sekolah, pelaksanaan, sampai evaluasi kegiatan sekolah. Ketiga, administrator. Sebagai pengelola sistem administrasi sekolah, mulai sumber daya manusia, keuangan, dan sarana serta prasarana sekolah. Keempat, supervisor. Sebagai pengawas pelaksana seluruh kegiatan sekolah. 5, inovator. Sebagai pencipta ide atau gagasan baru untuk memajukan sekolah. Keenam, motivator. Sebagai pendorong semangat kerja setiap anggota dalam organisasi sekolah agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan fungsi kepala sekolah seperti telah dikemukakan di atas, maka pemanfaatan media dan sumber belajar di sekolah bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab guru saja, tetapi juga sangat memerlukan dukungan kepala sekolah dan staf administrasi atau tata usaha sekolah. Pemanfaatan media pembelajaran hendaknya dirancang secara terpadu pada saat membuat program sekolah setiap tahun melalui perencanaan dan pemanfaatan sumber belajar dan media secara bersama, maka akan ada penghematan biaya pengadaan media atau pemanfaatan sumber belajar. Sebuah media pembelajaran dapat dibuat dan digunakan bersama-sama. Media yang ada dapat digunakan secara bergantian, bahkan dapat digunakan di waktu-waktu yang akan datang. Melalui penyebaran ide seperti dalam contoh di atas, maka diharapkan pemanfaatan sumber dan media pembelajaran akan lebih luas. Bahkan, pemanfaatan media pembelajaran tertentu dapat dilakukan secara bergantian. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa manfaatnya dirasakan tidak hanya oleh siswa, tetapi juga oleh guru-guru lain di sekolah tersebut, bahkan dapat memberikan ide segar bagi sekolah lain untuk melakukan hal yang sama. Pihak sekolah tentu perlu memikirkan cara yang tepat agar guru tidak perlu menggunakan uang pribadi mereka untuk membantu sekolah membuat media pembelajaran, tetapi justru gurulah yang perlu dibantu agar dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih baik. Seorang guru yang akan mengajukan kegiatan penanaman bibit tomat di halaman sekolah tentu memerlukan izin dari kepala sekolah dan bantuan dari tata usaha dan guru lain dalam melaksanakan programnya. Demikian pula bila seorang guru ingin membawa siswa untuk melakukan wawancara dalam petugas kelurahan tentang jenis pekerjaan warga desa, ia pasti membutuhkan dukungan kepala sekolah, petugas usaha, dan kepala desa yang akan dikunjungi oleh siswa. Dukungan yang diberikan kepada guru dapat berupa dukungan pemberian surat izin, biaya, tenaga, maupun peralatan tertentu bila dibutuhkan. Dengan demikian, guru yang mempunyai inisiatif untuk berubah perlu didorong dan dibantu agar gagasannya dapat dilaksanakan.
Demikian pula bila ada guru yang rendah kemampuannya dalam mengajar, perlu dibantu dengan bimbingan dan pelatihan yang dibutuhkan. Tugas kepala sekolah pula untuk menyebarluaskan berbagai penggunaan metode tertentu dalam pembelajaran kepada guru-guru lain di sekolah. Bahkan kepada guru dan kepala sekolah di sekolah lain, cara difusi atau penyebaran ini dapat dilakukan melalui ajang kelompok kerja guru atau KKG dan kelompok kerja kepala sekolah atau KKKS. Dari contoh dan penjelasan di atas, terlihat bahwa selain kerjasama semua komponen organisasi sekolah, pelaksanaan proses pembelajaran juga membutuhkan keikutsertaan pihak-pihak lain di luar sekolah, agar sekolah mempunyai wawasan yang lebih luas tentang berbagai perkembangan dan tuntutan yang bersifat lokal, nasional maupun global. Lulusan suatu sekolah hendaknya tidak menjadi individu yang hanya mengenal lingkungan dirinya saja, tetapi juga sangat perlu melihat dunia luar yang nyata. Memperhitungkan adanya perubahan yang terus-menerus terjadi. Selanjutnya, dalam pasal 17 Standar Nasional Pendidikan juga disebutkan bahwa suatu satuan pendidikan hendaknya mempunyai hubungan baik paling tidak dengan masyarakat lingkungan lokal tempat sekolah tersebut berada. Dan akan sangat baik bila juga mempunyai jaringan dalam masyarakat tingkat nasional yang lebih luas. Untuk itu, setiap satuan pendidikan perlu dewan pendidik, yaitu yang terdiri dari pimpinan satuan pendidikan dan semua pendidikan tetap komite sekolah. Komite sekolah dirumuskan sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dalam kaitannya dengan keberadaan Dewan Pendidik dan Komite Sekolah, maka sekolah dapat memanfaatkannya untuk memperbaiki mutu pembelajaran dengan adanya kerjasama dengan pihak Dewan Pendidik dan Komite Sekolah, maka sekolah akan mendapatkan bantuan baik dalam bentuk dana maupun fasilitas, dan kesempatan menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang dimiliki atau dapat diakses oleh siswa dari komite sekolah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah termasuk pemanfaatan sumber belajar dan media pembelajaran bukanlah hal yang berdiri sendiri dan hanya menjadi tanggung jawab guru saja. Kegiatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dalam pengelolaan pembelajaran di sekolah. Oke, baik ya. Terima kasih sudah membacakan kita. Jadi kita lihat tadi bahwa sekali lagi semua komponen yang dalam sekolah, unsur-unsur yang terlibat pada sekolah itu juga berkontribusi terhadap bagaimana pengembangan sebuah media pembelajaran ya. Ada contoh, ada praktik baik yang kita sudah bacakan tadi. Kita lanjutkan di materi terakhir, subbagian terakhir. Ini kita akan melihat 7. Ada 7 yang dikenal sebagai model actions ya. Actions itu ada 7 hal yang harus kita sebuah model lagi. Kalau di kegiatan belajar 1 tadi kita lihat ada ASSURE. Nah, ini ada 1 model lagi kita yang diperkenalkan ke kita, yakni model action. Apa itu? Coba mari kita lihat ya. Ini bersifat atau dikhususkan bagi sekolah ya, organisasi sekolah tentu saja. Tadi kalau ASUR ya atau ASURE ini ditujukan bagi kita atau Anda nanti berprofesi sebagai guru dalam memilih ya, media maupun metode yang paling tepat dalam memberikan informasi atau penjelasan sebuah topik pelajaran dalam kelas ya. Misalnya di kelas 1, 2, dan 3 itu 4, 5, dan 6 itu tentu saja metode serta penggunaan medianya itu dibedakan sesuai dengan analisis kita terhadap siswa di awal ya. Kita akan lanjutkan ya, dengan subjudul pertimbangan dalam pemanfaatan media oleh sekolah.
Saya beri kesempatan satu orang lagi, khususnya yang belum sempat tadi mendapat giliran untuk membacakan kita tentang materi ya. Jadi di sini ada, atau mungkin sebagian belum hadir ya. Yang sudah hadir saja, Ernika itu belum juga. Silakan Ernika, nyalakan mic-nya, kemudian bacakan. Oke, Pak. Pertimbangan dalam pemanfaatan media oleh sekolah. Bila dalam modul 2 kegiatan belajar 1 Anda telah diperkenalkan dengan model Azure, dalam kegiatan belajar 2 ini kita akan membahas tentang model action. Model ini lebih diarahkan kepada organisasi sekolah atau institusi pendidikan dalam memanfaatkan media pembelajaran. Model ini diperkenalkan oleh Bates tahun 1995 untuk membantu pihak sekolah atau lembaga pendidikan tertentu dalam mempertimbangkan pemilihan dan pemanfaatan media pembelajaran. Berikut kita bahas lebih lanjut model tersebut. Ada 7. 1. A. Akses atau akses merujuk pada mudah tidaknya sebuah media dijangkau atau dimiliki oleh suatu sekolah dan dimanfaatkan oleh siswanya. Sebagai contoh, media pemutar CD adalah media yang sangat populer saat ini dan banyak dimiliki oleh orang tua siswa dan sekolah-sekolah. Dengan demikian, pemanfaatan media ini dapat dipertimbangkan oleh pihak sekolah. Kedua, ada cost atau biaya. Berkaitan dengan biaya yang diperlukan untuk menggunakan suatu media, apakah suatu media terjangkau pemanfaatannya oleh suatu sekolah dan siswa yang akan menggunakannya? Apakah sekolah dan siswa harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk memanfaatkan suatu jenis media? Yang ketiga ada teaching atau mampu membelajarkan, berhubungan dengan kemampuan sebuah media pembelajaran untuk menjadi jembatan atau perantara pesan yang ingin disampaikan. Apakah dengan menggunakan suatu media tertentu, proses pembelajaran menjadi sangat mudah dimengerti oleh siswa? Keempat ada interaktif atau friendliness atau bisa disebut interaktif dan ramah. Ini berkaitan dengan tingkat kemudahan penggunaan suatu media oleh guru dan siswa. Apakah penggunaan suatu media justru mempersulit guru dan menjelaskan suatu topik? Apakah media ini ramah terhadap penggunaannya sehingga mereka senang menggunakannya? Yang kelima ada organization atau issues, atau bisa disebut masalah organisasi sekolah. Faktor ini berkaitan erat dengan dampak yang ditimbulkan oleh pemanfaatan suatu media pembelajaran terhadap organisasi suatu sekolah. Apakah sekolah mau dan mampu menyediakan media yang dibutuhkan guru, mampu memeliharanya atau mengelola pemanfaatan oleh seluruh guru dan siswa. Yang keenam ada novelty atau kebaruan. Hal ini berhubungan dengan faktor berapa lama suatu media akan dapat bertahan digunakan. Apakah teknologi media tersebut cepat usang atau dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu cukup lama? Yang terakhir atau ketujuh ada speed atau kecepatan. Ini berkaitan dengan seberapa cepat sebuah pesan dari suatu media dapat direvisi atau diperbaiki. Apakah perubahannya mudah dilakukan atau sulit dan memerlukan waktu yang lama? Bahkan ajar yang sudah dicetak dalam bentuk buku lebih sulit diperbaiki bila dibandingkan dengan program yang direkam di kaset audio atau video CD misalnya. Berbagai aspek di atas lebih ditunjukkan bagi pihak kepala sekolah dan guru agar memiliki cukup pertimbangan dalam memanfaatkan suatu jenis media dan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Oke, baik ya. Jadi Ya, di Pak. aktivitas belajar 2 ini teman-teman sudah melihat satu model lagi ya, yang disebut sebagai model actions. Model action ini membantu ya organisasi sekolah dalam hal ya mempertimbangkan dan memanfaatkan media dalam pembelajaran. Kira-kira seperti itu ya. Ya, ini ada latihan, silakan Anda kerjakan di rumah masing-masing sebagai tugas ya. Kemudian juga mari kita lihat rangkuman dulu
Jadi upaya yang dilakukan dalam pemanfaatan media pembelajaran seyogyanya didukung oleh seluruh anggota dalam sistem sekolah. Dimulai dari dukungan kepala sekolah, guru-guru, dan tenaga usaha, tata usaha ya. Dukungan yang diberikan hendaknya adalah dukungan yang bersifat kebijakan, keuangan, maupun ketenagaan. Kira-kira seperti itu. Selain dukungan dari pihak sekolah, pemanfaatan media dan sumber belajar juga dapat diperoleh dari komite sekolah yang beranggotakan para orang tua siswa dan pihak-pihak lain yang peduli pada masalah pendidikan di lingkungan sekolah tersebut berada. Untuk memanfaatkan media dan sumber belajar di sekolah, menurut Betes ada 7 aspek yang harus dipertimbangkan dalam memilih dan memanfaatkan media pembelajaran. Ketujuh aspek tersebut dikenal dengan model exchange, terdiri dari aspek akses terhadap suatu media, biaya yang dibutuhkan untuk memanfaatkan media, kemampuan media yang dipilih untuk membelajarkan siswa, interaktif dan kemudahan media untuk digunakan dan dimanfaatkan dalam pembelajaran, serta aspek dampak pemanfaatan media terhadap organisasi sekolah. Ya, itu dia teman-teman. Jadi 2 kegiatan belajar kita sudah selesaikan. Ya. Kita rupanya sudah mau berakhir. Sebelum berakhir kita kembali dulu ke presensi ya, saya siapkan dulu. Teman-teman minta tolong dinyalakan lagi dulu dia punya ini apa kameranya untuk kita ambil dokumentasi di akhir pertemuan ini. Ya. Untuk modul 2 komputer dan media pembelajaran kita sudah berakhir ya. Nanti kita akan lagi ketemu di minggu berikutnya ya. Jadi sebelum itu nanti teman-teman tolong diaktifkan dulu kameranya untuk kita ambil dokumentasi ya, mengambil dokumentasi ya. Terima kasih ya, silakan dinyalakan dulu kameranya ya. Sip.